hatred. We're in the Great War now. Tahukah kamu bahwa iblis, makhluk terkutuk yang terus-menerus menyesatkan manusia, memiliki rahasia yang mencengangkan? Bagaimana mungkin ia dan keturunannya terus ada sejak zaman Nabi Adam hingga kini? Ternyata, ada cara gelap dan mengerikan di balik proses perkawinan iblis yang membuat keturunannya abadi. Ritual penuh misteri, hubungan gelap dengan manusia, hingga kemampuan melahirkan generasi tanpa henti adalah bagian dari rahasia kelam ini. Pantas saja jumlah mereka tak terhitung dan terus bertambah. Apakah ini mitos atau kenyataan yang tersembunyi dalam naskah-naskah kuno? Temukan fakta-fakta mengejutkan yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Karena kebenarannya lebih menyeramkan dari dugaanmu. Bagaimana iblis memperbanyak keturunannya? Sejak diciptakan, iblis telah menjadi simbol pemberontakan terhadap Tuhan. Namun, yang sering menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana makhluk ini dan keturunannya terus eksis dari zaman ke zaman, bahkan ketika generasi manusia terus berganti. Dalam berbagai kitab suci dan literatur kuno, tersirat bahwa iblis memiliki cara berkembang biak yang jauh melampaui logika manusia. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa iblis dapat memperbanyak diri melalui cara yang sangat misterius dan menyeramkan. Salah satu teori yang paling mencengangkan adalah kemampuan iblis untuk menciptakan keturunan dari dirinya sendiri tanpa memerlukan pasangan. Kemampuan ini disebut-sebut sebagai salah satu keistimewaan yang diberikan Tuhan kepadanya ketika ia diciptakan. Dalam tradisi Islam, ada yang menyebutkan bahwa iblis memiliki cara unik untuk berkembang biak, yaitu melalui bagian tubuhnya sendiri. Sebagian ulama menafsirkan bahwa iblis memiliki kemampuan untuk bertelur, dan dari telurnya, lahirlah ribuan setan yang terus bertambah tanpa henti. Namun, yang lebih mengerikan adalah adanya teori tentang hubungan iblis dengan manusia. Beberapa teks kuno dan cerita rakyat mengungkapkan bahwa iblis dapat menjalin hubungan gelap dengan manusia, khususnya perempuan, untuk melahirkan keturunan setengah manusia dan setengah iblis. Makhluk seperti ini dikenal dalam berbagai kebudayaan dengan nama yang berbeda-beda, seperti inkubus atau sukubus. Mereka digambarkan sebagai makhluk yang menggoda manusia dalam mimpi, menjalin hubungan fisik, dan meninggalkan keturunan yang sering disebut sebagai anak-anak kegelapan. Selain itu, iblis juga dikatakan memiliki kemampuan untuk menciptakan makhluk lain dari kalangan jin untuk menjadi sekutunya. Dalam tradisi Islam, jin adalah makhluk yang diciptakan dari api, sama seperti iblis. Dengan demikian, iblis seringkali dianggap sebagai raja atau pemimpin para jin yang tersesat. Para jin inilah yang kemudian menjadi bagian dari pasukannya, terus-menerus menggoda dan menyesatkan manusia. Apa tujuan iblis memperbanyak keturunan? Tujuan utama iblis dan keturunannya hanyalah satu: menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya hingga hari kiamat. Mereka bekerja tanpa henti, siang dan malam, menyusup ke dalam hati manusia untuk membisikkan keburukan, menggoda dengan nafsu, dan menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa iblis telah bersumpah di hadapan Allah untuk menggoda manusia dari segala arah, dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Dengan keturunan yang tak terhitung jumlahnya, iblis memiliki pasukan yang tersebar di seluruh dunia untuk melaksanakan misinya. Yang lebih menyeramkan, iblis juga dikatakan mampu mengarahkan keturunannya untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Dalam beberapa kasus kerasukan, disebutkan bahwa makhluk yang masuk ke dalam tubuh manusia adalah jin yang bekerja di bawah perintah iblis. Mereka menyerang manusia secara fisik maupun mental, menciptakan gangguan, dan merusak kehidupan mereka. Kebenaran yang menakutkan fakta tentang cara iblis memperbanyak keturunannya memang masih menjadi misteri besar yang sulit dijelaskan dengan logika. Namun satu hal yang pasti, mereka ada di sekitar kita, terus mengintai dan mencari celah untuk menyesatkan. Dalam berbagai riwayat, manusia diperintahkan untuk selalu waspada dan memohon perlindungan kepada Tuhan agar terhindar dari godaan iblis dan keturunannya.
Rahasia tentang iblis dan keturunannya tidak hanya menyeramkan, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita untuk selalu menjaga iman dan tidak terjerumus dalam perangkapnya. Apa yang mereka lakukan adalah bukti nyata bahwa peperangan antara kebaikan dan kejahatan berlangsung hingga akhir zaman. Apakah kita sedang diawasi? Mungkin sekarang, di saat Anda membaca atau mendengar ini, mereka sedang memperhatikan. Tidak ada tempat di dunia ini yang benar-benar terbebas dari godaan iblis. Mereka menyusup kemana-mana, ke hati manusia, ke pikiran, bahkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Tugas kita adalah melawan, bertahan, dan tidak membiarkan mereka menang. Siapkah Anda menghadapi kenyataan ini? Karena pada akhirnya, hanya iman yang bisa menjadi perisai kita dari makhluk-makhluk kegelapan yang terus berkembang biak, tanpa henti, tanpa ampun. Bagaimana iblis memperkuat kekuatannya melalui keturunan? Tidak cukup hanya dengan memperbanyak keturunan, iblis juga menciptakan sistem untuk mengorganisasi pasukannya. Keturunan iblis, baik dari kalangan jin atau makhluk lain yang diciptakannya, diatur dalam hierarki yang rapi. Dalam tradisi Islam, ada istilah qarin, yaitu jin pendamping yang ditugaskan untuk setiap manusia. Qarin ini bertugas menggoda manusia sepanjang hidupnya. Bayangkan, setiap orang di dunia memiliki satu penggoda pribadi yang tidak pernah lelah. Lebih dari itu, iblis juga membagi keturunannya ke dalam tugas-tugas tertentu. Ada yang bertugas menghasut manusia untuk melakukan dosa besar, seperti pembunuhan, perzinaan, atau penipuan. Ada pula yang bertugas menyebarkan kebencian dan perpecahan di antara manusia, baik melalui konflik keluarga, politik, atau bahkan agama. Semuanya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan manusia dari kebenaran dan membawa mereka ke jalan kehancuran. Hubungan keturunan iblis dengan manusia. Salah satu hal yang paling kontroversial adalah hubungan antara iblis, jin, dan manusia. Dalam berbagai cerita rakyat dan literatur kuno, disebutkan bahwa iblis seringkali mengutus keturunannya untuk menjalin hubungan dengan manusia. Tidak hanya dalam bentuk menggoda, tetapi juga menjalin hubungan fisik. Misalnya, dalam tradisi barat, ada kisah tentang inkubus, iblis pria, dan sukubus, iblis wanita, yang menggoda manusia dalam mimpi. Mereka tidak hanya menciptakan godaan seksual, tetapi juga diyakini mampu meninggalkan keturunan setengah iblis dan setengah manusia, yang disebut sebagai anak-anak iblis. Anak-anak ini konon memiliki kemampuan khusus, baik dalam kecerdasan, kekuatan fisik, maupun keahlian manipulasi. Di sisi lain, dalam tradisi Islam, ada riwayat yang menyebutkan bahwa jin yang tersesat bisa menikah dengan manusia. Namun, hubungan ini seringkali berakhir tragis, karena jin tersebut akan menguasai pikiran dan kehidupan manusia yang menjadi pasangannya. Hubungan seperti ini adalah salah satu cara iblis menyebarkan pengaruhnya ke dunia manusia. Apakah iblis bisa dikalahkan? Meski iblis dan keturunannya memiliki kekuatan besar, manusia tidak dibiarkan tanpa perlindungan. Dalam banyak tradisi agama, disebutkan bahwa manusia memiliki senjata untuk melawan iblis: doa, zikir, dan keimanan. Dalam Islam, misalnya, membaca ayat-ayat Al-Quran tertentu, seperti ayat kursi atau surah Al-Ikhlas, dipercaya dapat melindungi manusia dari gangguan iblis dan jin. Bahkan, doa sederhana seperti membaca Bismillah dengan nama Allah sebelum melakukan sesuatu dipercaya mampu mengusir pengaruh iblis. Namun, iblis tidak akan menyerah begitu saja. Ia terus mencari celah untuk menggoda manusia, bahkan di saat-saat yang paling tidak terduga. Oleh karena itu, manusia harus selalu waspada dan tidak lengah. Rahasia di balik abadinya keturunan iblis. Salah satu alasan mengapa keturunan iblis dianggap abadi adalah karena mereka tidak terikat oleh siklus kehidupan seperti manusia. Iblis dan jin tidak membutuhkan makanan atau minuman seperti manusia, dan mereka juga tidak mengalami penuaan. Mereka hidup di dunia yang berbeda, dengan hukum alam yang berbeda pula. Selain itu, kemampuan iblis untuk berkembang biak dengan cepat dan dalam jumlah besar membuat mereka sulit dikalahkan. Bahkan ketika salah satu dari mereka dihancurkan, ada ribuan lainnya yang siap menggantikannya. Namun, pada akhirnya semua makhluk, termasuk iblis dan keturunannya,
akan menghadapi akhir. Dalam kepercayaan Islam disebutkan bahwa pada hari kiamat, iblis dan para pengikutnya akan diadili dan dihukum. Mereka tidak akan lolos dari keadilan Tuhan, meskipun selama ini mereka tampak tak terkalahkan. Pesan untuk manusia. Kisah tentang iblis dan keturunannya bukan hanya sekadar cerita untuk menakut-nakuti, tetapi juga sebagai pengingat. Pengingat bahwa kehidupan ini adalah ujian, dan salah satu ujian terbesar adalah melawan godaan iblis. Kita harus sadar bahwa setiap godaan yang kita hadapi, baik dalam bentuk kemarahan, keserakahan, atau nafsu, adalah bagian dari strategi iblis untuk menjauhkan kita dari kebenaran. Dan cara terbaik untuk melawannya adalah dengan memperkuat iman, memperbanyak doa, dan selalu berpikir sebelum bertindak. Apakah Anda siap menghadapi mereka? Karena pada akhirnya, pertarungan melawan iblis bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang lebih teguh dalam memegang kebenaran. Dan Anda memiliki pilihan, melawan atau menyerah. Pilihlah dengan bijak. Bagaimana iblis mengatur strategi menyesatkan manusia? Iblis tidak bekerja sendirian. Dia memiliki jaringan besar dari keturunan dan pengikutnya, baik dari kalangan jin maupun manusia, yang membantu menjalankan misinya. Strategi utama iblis adalah bermain dengan kelemahan manusia. Ia memanfaatkan nafsu, ambisi, dan keinginan manusia untuk menguasai dunia, memperkaya diri, atau mencari kesenangan sesaat. Salah satu taktiknya adalah melalui bisikan halus yang sering kali dianggap remeh oleh manusia. Iblis tidak selalu mengajak manusia langsung kepada dosa besar, tetapi ia memulai dengan sesuatu yang terlihat kecil dan sepele. Misalnya, seseorang diajak untuk berbohong demi alasan yang tampaknya baik, tetapi lambat laun kebohongan itu menjadi kebiasaan dan merambat ke dosa-dosa yang lebih besar. Tidak hanya itu, iblis juga memanfaatkan momen-momen kelemahan manusia. Ketika seseorang sedang marah, putus asa, atau penuh ketakutan, iblis muncul dengan bisikan-bisikan yang menggoda manusia untuk mengambil jalan pintas, melupakan kebenaran, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Pesta dosa yang digelar oleh iblis. Dalam berbagai kisah, diceritakan bahwa iblis seringkali menggelar pertemuan dengan keturunannya untuk mengevaluasi sejauh mana usaha mereka dalam menyesatkan manusia. Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa iblis akan merasa sangat puas ketika mendengar laporan dari salah satu anak buahnya yang berhasil memisahkan pasangan suami istri atau membuat seseorang meninggalkan keimanannya. Salah satu cara iblis menyesatkan manusia adalah dengan membuat dosa terlihat indah. Contohnya, ia membuat manusia percaya bahwa mengejar kesenangan duniawi, seperti harta, kekuasaan, atau hubungan yang tidak sah, adalah hal yang wajar dan tidak salah. Bahkan, iblis seringkali menggunakan kedok moralitas untuk melegitimasi dosa, seperti mengatakan bahwa kebahagiaan pribadi lebih penting daripada apapun. Hubungan antara iblis dan kekuasaan iblis sangat suka memanfaatkan orang-orang yang memiliki pengaruh besar, seperti pemimpin, raja, atau tokoh masyarakat. Melalui mereka, iblis dapat menyebarkan kerusakan dalam skala yang jauh lebih besar. Banyak pemimpin yang jatuh dalam perangkap iblis karena tergoda oleh kekuasaan, harta, dan wanita. Dalam sejarah, kita sering mendengar tentang raja-raja atau pemimpin yang menggunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat, memanipulasi hukum, atau terlibat dalam skandal yang menghebohkan. Semua ini tidak lepas dari peran iblis yang menghasut mereka. Bahkan, ada pemimpin yang secara terang-terangan melakukan ritual tertentu untuk meminta kekuatan dari iblis, seperti menjual jiwa mereka atau bersekutu dengan kekuatan gelap. Bagaimana menghindari jebakan iblis? Meski iblis sangat kuat dan licik, manusia diberi alat untuk melindungi dirinya. Salah satu cara utama adalah dengan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Dalam Islam, zikir, doa, dan membaca Al-Quran adalah tameng yang sangat efektif untuk mengusir gangguan iblis. Selain itu, manusia juga perlu menjaga hati dan pikirannya dari hal-hal yang bisa menjadi pintu masuk bagi iblis. Misalnya, menghindari lingkungan yang penuh dengan maksiat, menahan diri dari amarah, dan selalu berpikir sebelum bertindak. Orang yang selalu introspeksi diri dan berusaha memperbaiki kesalahannya akan sulit untuk digoda oleh iblis. Hari kiamat,
Kekalahan akhir iblis. Meski iblis terlihat sangat kuat di dunia ini, kekuasaannya tidak akan berlangsung selamanya. Pada hari kiamat, iblis akan diadili bersama semua pengikutnya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa iblis akan memberikan khutbah terakhir kepada penghuni neraka, mengakui bahwa ia hanya bisa menggoda dan tidak memiliki kuasa untuk memaksa manusia melakukan dosa. Khutbah ini akan menjadi pengingat bahwa manusia memiliki pilihan untuk melawan atau mengikuti godaan iblis. Namun, bagi mereka yang sudah terlambat, khutbah ini tidak lagi memiliki arti, karena mereka sudah terjebak dalam nasib yang mereka pilih sendiri. Kesimpulan, pertarungan melawan iblis. Pertarungan antara manusia dan iblis adalah ujian terbesar dalam kehidupan. Iblis mungkin memiliki banyak cara untuk menggoda manusia, tetapi manusia juga diberi kekuatan untuk melawan. Kuncinya adalah kesadaran, keimanan, dan tekad untuk selalu berada di jalan kebaikan. Pada akhirnya, pertarungan ini bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang lebih sabar, lebih teguh, dan lebih bijak dalam menjalani hidup. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk menghadapi godaan iblis, atau kita justru akan menjadi bagian dari rencana besar mereka? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Pada hari kiamat, ketika semua makhluk dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, iblis akan berdiri di tengah-tengah para pengikutnya, baik dari kalangan jin maupun manusia. Dalam momen penuh penyesalan dan kehinaan itu, iblis akan memberikan khutbah terakhirnya. Khutbah ini bukanlah ucapan yang penuh harapan atau pembelaan, melainkan pengakuan atas tipu daya yang selama ini ia lakukan. Iblis akan berkata, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, sedangkan aku pun membuat janji kepada kalian, namun aku mengingkarinya. Aku tidak memiliki kekuasaan atas kalian, melainkan hanya sekadar menggoda dan membisikkan sesuatu kepada kalian. Maka janganlah kalian menyalahkanku, tetapi salahkanlah diri kalian sendiri. Aku tidak dapat menolong kalian, dan kalian pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku kafir terhadap perbuatan kalian yang menyekutukanku dengan Allah sejak dahulu." Quraish Ibrahim 22. Dalam khutbah ini, iblis secara terang-terangan mengakui bahwa ia hanyalah penggoda. Ia tidak memiliki kekuatan untuk memaksa siapapun melakukan dosa. Semua kesalahan yang dilakukan manusia adalah hasil dari pilihan mereka sendiri. Ucapan ini akan menjadi pukulan telak bagi para pengikut iblis yang selama ini percaya pada bisikan dan janji palsunya. Mereka akan sadar bahwa mereka telah tertipu, namun penyesalan itu datang terlambat. Neraka sebagai tempat kekalahan iblis dan pengikutnya. Setelah khutbah terakhir itu, iblis dan seluruh pengikutnya akan dilemparkan ke dalam neraka yang penuh dengan azab yang sangat pedih. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa neraka memiliki tingkatan-tingkatan, dan iblis akan ditempatkan di dasar neraka, yaitu tempat terburuk yang disediakan untuk makhluk paling durhaka. Tempat itu dikenal dengan sebutan Darul Jahim atau lapisan neraka paling dasar. Namun azab di neraka tidak hanya bersifat fisik. Salah satu siksaan terbesar adalah rasa penyesalan yang tidak pernah hilang. Para penghuni neraka akan terus-menerus diingatkan tentang kesempatan yang mereka sia-siakan di dunia. Mereka akan melihat kehidupan mereka yang lalu dan menyadari bahwa semua dosa yang mereka lakukan hanyalah hasil dari mengikuti bisikan iblis yang tidak pernah benar-benar memiliki kuasa atas mereka. Mengapa iblis membenci manusia? Rasa benci iblis terhadap manusia bermula dari kisah penciptaan Adam. Ketika Allah memerintahkan para malaikat dan jin untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, iblis menolak. Ia merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah liat. Penolakan ini membuat iblis diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah. Namun sebelum diusir, iblis memohon kepada Allah untuk diberi kesempatan menggoda manusia hingga hari kiamat. Permohonan iblis dikabulkan, dan sejak saat itu ia berjanji untuk menyesatkan sebanyak mungkin manusia agar mereka ikut bersamanya ke neraka. Iblis merasa bahwa jika manusia juga dihukum bersama dirinya, maka rasa sakitnya akan sedikit terhibur. Namun, Allah menegaskan bahwa hanya mereka yang mengikuti iblis dengan sukarela yang akan tersesat.
Sedangkan orang-orang yang beriman dan teguh tidak akan pernah bisa disentuh oleh tipu daya iblis. Pelajaran dari kisah iblis adalah pengingat bahwa musuh terbesar manusia bukanlah iblis itu sendiri, melainkan nafsu dan kelemahan diri. Iblis hanya memberikan godaan, tetapi manusialah yang membuat keputusan akhir. Oleh karena itu, Allah memberikan manusia akal, hati nurani, dan petunjuk melalui kitab-kitab suci serta para nabi untuk melawan godaan tersebut. Di dunia ini, kita semua berada dalam ujian. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, adalah bagian dari perjuangan melawan bisikan iblis. Jika kita lengah, kita bisa terjebak dalam tipu daya yang terlihat indah tetapi membawa kehancuran. Namun, jika kita tetap teguh dalam keimanan, iblis tidak akan memiliki tempat dalam hidup kita. Bagaimana menang dalam pertarungan melawan iblis? 1. Berpegang teguh pada petunjuk Tuhan. Ibadah, doa, dan membaca kitab suci adalah cara utama untuk melindungi diri dari godaan iblis. Dengan memperkuat hubungan dengan Tuhan, hati kita menjadi lebih tenang dan sulit digoda oleh bisikan setan. 2. Menjaga lingkungan yang positif. Iblis seringkali menggunakan lingkungan buruk untuk menjatuhkan manusia. Oleh karena itu, penting untuk berada di tengah orang-orang yang baik dan menjauhi tempat-tempat yang penuh maksiat. 3. Melawan nafsu dengan kesadaran. Nafsu adalah pintu utama yang digunakan iblis untuk menggoda manusia. Dengan belajar mengendalikan diri dan berpikir panjang sebelum bertindak, kita bisa menghindari banyak dosa. 4. Mengingat akhirat. Ketika kita ingat bahwa hidup di dunia ini hanya sementara dan ada kehidupan abadi setelahnya, kita akan lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Kesadaran ini membuat kita lebih fokus pada hal-hal yang membawa manfaat akibat menyerah pada tipu daya iblis. Bagi mereka yang menyerah pada godaan iblis, kehidupan di dunia seringkali tampak menggiurkan. Namun keindahan itu hanya bersifat sementara. Dalam Al-Quran, Allah berulang kali memperingatkan bahwa kenikmatan duniawi yang diperoleh melalui dosa adalah ujian yang menyesatkan. Orang-orang yang mengikuti iblis akan selalu merasa tidak puas, terjebak dalam siklus keserakahan, nafsu, dan ketamakan. Ketika hari perhitungan tiba, mereka akan menyadari kesalahan fatal mereka. Dalam surah Al-Hadid, 57 ayat 20, Allah berfirman bahwa dunia ini hanyalah permainan dan hiburan yang penuh dengan tipu daya. Mereka yang tertipu oleh kilauan dunia akan kehilangan kesempatan untuk menikmati kebahagiaan sejati di akhirat. Bagaimana iblis memperdaya manusia? Iblis menggunakan berbagai cara untuk menyesatkan manusia, mulai dari godaan halus hingga jebakan besar. Berikut adalah beberapa strategi yang sering ia gunakan. Menyamarkan dosa sebagai kebaikan. Iblis sering membuat dosa tampak seperti sesuatu yang benar atau bahkan mulia. Misalnya, orang mungkin berpikir bahwa mereka membantu teman dengan cara yang salah, padahal sebenarnya itu melanggar hukum atau prinsip agama. Mengalihkan fokus dari akhirat ke dunia. Salah satu taktik paling efektif iblis adalah membuat manusia terlalu sibuk mengejar dunia hingga melupakan kewajiban mereka kepada Tuhan. Harta, kekuasaan, dan status sosial menjadi tujuan utama hidup mereka, menggantikan ketaatan kepada Sang Pencipta. Iblis sangat pintar memanfaatkan kelemahan manusia, seperti amarah, kesedihan, atau kesepian, untuk mendorong mereka melakukan dosa. Dalam kondisi lemah, manusia lebih mudah tergoda untuk mencari pelarian yang tidak sehat. Ketika seseorang melakukan dosa, iblis akan membisikkan bahwa mereka tidak layak mendapatkan ampunan Tuhan. Rasa putus asa ini membuat mereka semakin jauh dari rahmat Allah. Padahal, Allah Maha Pengampun bagi mereka yang bertaubat dengan tulus. Penyesalan terbesar di akhirat. Ketika orang-orang yang tersesat akhirnya menyadari tipu daya iblis, rasa penyesalan yang mendalam akan menghantui mereka. Mereka akan berkata, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Kami akan kembali dan tidak akan mengulangi kesalahan kami." Namun, saat itu semua telah terlambat. Dalam surah Al-Mu'minun 33, 107-8, Allah menjawab permohonan mereka dengan tegas. "Diamlah di dalamnya
dan janganlah berbicara kepadaku. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk bertaubat hanya ada di dunia. Setelah kematian, pintu taubat tertutup dan manusia hanya akan memetik hasil dari perbuatan mereka. Peluang untuk melawan godaan iblis, meski iblis terus menggoda manusia, Allah memberikan berbagai alat untuk melawan godaan tersebut. Beberapa di antaranya adalah, doa adalah senjata terkuat melawan iblis. Dengan berdoa, manusia memohon perlindungan langsung kepada Allah dari segala tipu daya dan bisikan jahat. Zikir membuat hati menjadi tenang dan lebih dekat kepada Allah. Ketika hati penuh dengan cahaya keimanan, godaan iblis menjadi lemah dan sulit menembusnya. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam menghadapi godaan dunia. Dengan mencontoh cara hidup beliau, manusia dapat menjauhi jebakan iblis. Pengetahuan adalah cahaya yang membimbing manusia menuju kebenaran. Dengan memahami ajaran agama, manusia dapat mengenali tipu daya iblis dan menghindarinya. Lingkungan yang baik dapat menjadi benteng dari godaan iblis. Berada di tengah orang-orang yang saleh akan memotivasi kita untuk tetap berada di jalan yang lurus. Kemenangan akhir bagi orang yang beriman. Bagi mereka yang berhasil melawan godaan iblis, pahala yang menanti di akhirat adalah surga yang penuh dengan kenikmatan abadi. Dalam surah Az-Zumar 39:73, Allah menggambarkan bagaimana orang-orang beriman akan disambut di pintu surga dengan salam damai. Salam sejahtera atas kalian. Masuklah ke dalam surga ini, kalian kekal di dalamnya. Ini adalah kemenangan sejati bagi mereka yang tetap teguh dalam keimanan, meski dunia penuh dengan godaan dan ujian. Surga menjadi tempat istirahat terakhir yang penuh kedamaian, jauh dari bisikan iblis dan tipu daya dunia. Meski iblis terus berusaha menyesatkan manusia, harapan untuk kembali kepada Allah selalu terbuka. Selama seseorang masih hidup, pintu taubat tidak pernah tertutup. Jangan biarkan tipu daya iblis membuat kita putus asa. Sebaliknya, jadikan kesalahan masa lalu sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik. Ingatlah bahwa kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada tipu daya iblis. Selama kita terus berusaha dan memohon ampun, Allah akan senantiasa memberi kita jalan untuk kembali kepadanya. Rahasia perkawinan iblis dan keturunannya. Salah satu misteri besar yang sering dibahas dalam kitab-kitab tafsir dan kisah-kisah Islam adalah bagaimana iblis dapat memiliki keturunan. Dalam surah Al-Kahfi 18:50, Allah menyebutkan bahwa iblis memiliki anak-anak. Apakah kamu akan mengambil dia, iblis, dan keturunannya sebagai pemimpin selain dariku, padahal mereka adalah musuhmu? Ayat ini menjadi bukti bahwa iblis tidak hanya ada sendirian, tetapi juga memiliki generasi yang terus berlanjut. Namun, bagaimana iblis memiliki keturunan? Apa yang menjadi rahasia di balik perkawinan mereka? Cara iblis berkembang biak para ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait bagaimana iblis dapat memiliki keturunan. Berikut adalah beberapa pendapat yang sering dibahas. Iblis berkembang biak sendiri. Beberapa ulama berpendapat bahwa iblis tidak memerlukan pasangan untuk berkembang biak. Allah menciptakan iblis dengan kemampuan untuk melahirkan keturunan dari dirinya sendiri. Hal ini mirip dengan beberapa makhluk di dunia yang mampu bereproduksi tanpa pasangan, seperti ameba atau beberapa jenis serangga. Perkawinan di antara jin iblis termasuk dalam golongan jin, dan jin memiliki kemampuan untuk menikah dan berkembang biak. Iblis mungkin menikahi jin betina dari jenisnya sendiri dan memiliki anak-anak dari hasil perkawinan tersebut. Keturunan ini menjadi pasukan iblis yang membantu menyebarkan kerusakan di muka bumi. Dari proses mistis yang tidak dijelaskan, ada juga pandangan bahwa Allah menciptakan cara unik bagi iblis untuk berkembang biak yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Hal ini karena iblis adalah makhluk gaib yang cara hidupnya berbeda dengan manusia. Pasangan iblis dan keluarga. Kegelapan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa iblis memiliki pasangan yang diciptakan dari api, sama seperti dirinya. Dari hubungan ini, lahir berbagai jenis jin dan syaitan dengan sifat dan tugas berbeda-beda. Mereka memiliki hierarki dan peran tertentu dalam menyesatkan manusia. Khanzab.
Jin yang bertugas mengganggu orang yang sedang sholat dengan membisikkan pikiran-pikiran negatif dan membuat mereka lupa. Dasim jin yang bertugas merusak keharmonisan rumah tangga, membuat pasangan suami istri bertengkar, dan menghancurkan pernikahan. A'war, jin yang menggoda manusia untuk berbuat zina dan mendorong mereka kepada hawa nafsu. Zalanbur, jin yang memprovokasi manusia untuk berbuat curang dalam perdagangan dan menipu sesama. Wasnan, jin yang membuat manusia malas beribadah dan sering mengantuk saat membaca Al-Quran atau berzikir. Setiap anak iblis ini memiliki misi khusus untuk menyebarkan kerusakan, dan mereka bekerja tanpa henti. Apakah iblis memiliki keturunan yang baik? Satu pertanyaan menarik yang sering diajukan adalah, apakah semua keturunan iblis pasti jahat? Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ada jin yang memilih untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan iblis sebagai pemimpin mereka. Jin ini tidak lagi menjadi bagian dari pasukan iblis, melainkan menjadi hamba Allah yang taat. Hubungan iblis dengan jin yang menikahi manusia. Ada pula cerita tentang jin yang menikahi manusia, meskipun hubungan ini dianggap sangat jarang terjadi dan sering kali menjadi penyebab malapetaka. Jin yang menikahi manusia biasanya adalah jin yang tidak baik dan memiliki tujuan untuk menyesatkan atau menghancurkan manusia. Hubungan semacam ini menghasilkan keturunan yang tidak sepenuhnya jin atau manusia, tetapi memiliki sifat campuran yang sering kali menjadi sumber gangguan dan masalah. Kesimpulan, rahasia yang tidak sepenuhnya terungkap. Perkawinan iblis dan keturunannya adalah salah satu misteri besar yang masih belum sepenuhnya terungkap. Namun satu hal yang pasti, iblis dan pasukannya terus bekerja keras untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap tipu daya mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah dia musuhmu karena dia hanya mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Surah Fatir 6. Dengan keimanan yang kuat, doa, dan keteguhan dalam menjalankan ajaran Islam, kita dapat melindungi diri dari gangguan iblis dan keturunannya. Tetaplah berada di jalan Allah, karena perlindungannya adalah benteng terkuat dari segala tipu daya. Keturunan iblis, anak-anak kegelapan yang menebar. Kerusakan dalam berbagai riwayat, keturunan iblis dikenal sebagai makhluk gaib yang bertugas menyebarkan kejahatan dan menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Anak-anak iblis bukanlah makhluk biasa. Mereka dirancang untuk melayani tujuan iblis sebagai musuh utama manusia. Masing-masing memiliki peran spesifik dalam menggoda, memprovokasi, dan menghancurkan iman manusia. 1. Struktur keturunan iblis-iblis memiliki hierarki dalam keluarganya. Anak-anaknya diberikan tugas tertentu yang semuanya diarahkan untuk satu tujuan, menyesatkan sebanyak mungkin manusia. Berikut adalah beberapa keturunan iblis yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Khanzab, jin yang bertugas menggoda manusia dalam salat. Ia membuat orang lupa rakaat, kehilangan fokus, atau bahkan meninggalkan salat sama sekali. Dasim, jin yang bertugas menghancurkan keharmonisan rumah tangga. Ia memprovokasi pasangan suami istri untuk bertengkar, menyimpan dendam, atau bahkan bercerai. Awar, jin yang menggoda manusia untuk berbuat zina. Ia memanfaatkan nafsu manusia dan menjadikan dosa zina tampak indah dan menggoda. Zalanbur, jin yang menjerumuskan pedagang dan pengusaha ke dalam dosa, seperti menipu, berbuat curang, atau merugikan pelanggan. Wasnan, jin yang membuat manusia malas beribadah. Ia sering membuat seseorang mengantuk saat membaca Al-Quran atau berzikir, serta mengalihkan perhatian mereka dari hal-hal yang bermanfaat. Chabruk, jin yang bertugas memecah belah umat, menyebarkan fitnah, dan menanamkan rasa benci di hati manusia. Setiap anak iblis ini memiliki misi khusus, dan mereka bekerja tanpa henti. Mereka tidak makan, tidur, atau beristirahat, karena seluruh hidup mereka didedikasikan untuk menebar kerusakan. 2. Hasil perkawinan iblis. Pasukan yang terus bertambah. Dalam pandangan Islam,
iblis dan keturunannya berkembang biak dengan cepat. Jumlah mereka tidak terbatas karena mereka tidak memiliki siklus hidup seperti manusia. Mereka tidak mati kecuali atas kehendak Allah. Dengan demikian, generasi iblis terus bertambah, menciptakan pasukan yang lebih besar untuk menyesatkan umat manusia. Bahkan, dalam riwayat disebutkan bahwa setiap manusia memiliki jin pendamping yang disebut qarin. Jin ini berasal dari keturunan iblis dan bertugas untuk menggoda manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya. 3. Keturunan yang tidak selamanya jahat. Meski keturunan iblis dikenal karena tugas mereka yang gelap, ada riwayat yang menyebutkan bahwa tidak semua jin memilih jalan kesesatan. Beberapa jin dari keturunan iblis memilih untuk bertaubat dan beriman kepada Allah. Mereka meninggalkan jalan nenek moyang mereka dan menjadi jin yang taat kepada Allah. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, Surah Al-Jin 72:1-2, di mana sekelompok jin menyatakan keimanannya kepada Allah setelah mendengarkan wahyu Al-Quran. Keempat, bahaya anak-anak iblis di dunia manusia. Kehadiran anak-anak iblis di dunia manusia sangatlah nyata. Mereka memanfaatkan setiap kesempatan untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Berikut adalah cara mereka bekerja, menghancurkan moralitas. Anak-anak iblis seperti Awar terus bekerja untuk menyebarkan budaya zina, pornografi, dan pelanggaran seksual. Menyebarkan fitnah. Syabruk memanfaatkan teknologi modern untuk menyebarkan fitnah melalui media sosial, menciptakan perpecahan di antara manusia. Merusak spiritualitas, Khanzab dan Wasnan bekerja keras untuk membuat manusia jauh dari ibadah, baik melalui gangguan fisik maupun mental. 5. Apakah manusia bisa melawan keturunan iblis? Allah memberikan manusia kemampuan untuk melindungi diri dari godaan iblis dan keturunannya. Dalam Al-Quran, Allah berulang kali mengingatkan manusia untuk menjadikan iblis sebagai musuh yang nyata. Sesungguhnya setan adalah musuh bagimu, maka jadikanlah dia musuhmu. Surah Fatir 6. Berikut adalah beberapa cara melindungi diri dari keturunan iblis. Zikir. Membaca zikir pagi dan petang, terutama ayat kursi, adalah benteng yang kuat dari gangguan jin dan iblis. Meningkatkan iman. Dengan memperkuat hubungan dengan Allah, manusia dapat lebih mudah melawan godaan iblis. Memahami tipu daya iblis. Dengan mengetahui cara iblis dan keturunannya bekerja, manusia dapat lebih waspada terhadap jebakan mereka. Kesimpulan, keturunan iblis adalah ujian bagi manusia. Anak-anak iblis adalah makhluk yang diciptakan untuk menguji iman manusia. Mereka terus berusaha menyesatkan manusia, tetapi Allah tidak membiarkan manusia tanpa perlindungan. Dengan iman yang kuat, zikir, dan doa, manusia dapat menghadapi godaan mereka dan tetap berada di jalan yang lurus. Namun, pertanyaan terbesar yang harus direnungkan adalah, apakah kita akan terus jatuh dalam perangkap iblis dan keturunannya, atau memilih untuk melawan dan mendekatkan diri kepada Allah? Hanya Anda yang bisa menentukan jawabannya. Pertanyaan tentang bagaimana iblis berkembang biak telah menjadi misteri yang banyak diperdebatkan. Dalam berbagai literatur Islam dan tafsir Al-Quran, disebutkan bahwa iblis memiliki kemampuan untuk kawin dan menghasilkan keturunan, meskipun cara mereka berkembang biak jauh berbeda dari manusia. Asal-usul kemampuan kawin iblis-iblis diciptakan dari api, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dia, Allah, menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. QS Ar-Rahman 15. Sebagai makhluk dari alam gaib, jin, termasuk iblis, memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki manusia. Salah satunya adalah kemampuan untuk berkembang biak, tanpa memerlukan proses biologis seperti manusia. Menurut riwayat, iblis memiliki kemampuan unik yang diberikan oleh Allah untuk memperbanyak keturunannya dengan cara yang tidak sepenuhnya dipahami oleh manusia. Proses perkawinan iblis, dalam tafsir dan pendapat ulama, ada beberapa teori mengenai bagaimana iblis kawin dan berkembang biak. Kemampuan kawin dengan dirinya sendiri. Iblis disebut memiliki kemampuan untuk berkembang biak tanpa pasangan, seolah-olah ia berkawin dengan dirinya sendiri. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa iblis memiliki alat kelamin jantan dan betina sekaligus, yang memungkinkannya menghasilkan keturunan tanpa bantuan makhluk lain.
Ini menjelaskan bagaimana ia dapat memiliki banyak keturunan tanpa batas waktu. Perkawinan dengan jin iblis juga dapat kawin dengan jin biasa. Jin, yang merupakan makhluk dari golongan iblis maupun yang tidak, bisa menjadi pasangan kawin bagi iblis untuk menghasilkan keturunan. Hal ini disebutkan dalam riwayat bahwa sebagian jin perempuan menjadi bagian dari keturunan iblis. Perkawinan dengan makhluk gaib lain. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa iblis memiliki kemampuan untuk kawin dengan makhluk gaib lain di alam mereka, yang juga diciptakan dari api, seperti jin-jin tertentu yang tidak dikenal oleh manusia. Proses perkembangan keturunan iblis. Anak-anak iblis disebutkan berkembang biak dengan sangat cepat. Dalam literatur Islam, tidak ada batasan waktu yang diperlukan bagi iblis untuk menghasilkan keturunan. Bahkan, dalam satu malam, ia dapat menciptakan ribuan anak yang masing-masing memiliki tugas untuk menggoda manusia. Tujuan keturunan iblis. Setiap keturunan iblis dilahirkan dengan misi tertentu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Menggoda manusia, menghancurkan iman, menyebarkan fitnah, dan menghasut permusuhan. Mereka adalah pasukan yang tidak pernah berhenti dalam usaha mereka menyesatkan manusia. Hubungan iblis dengan manusia. Ada kepercayaan di kalangan sebagian masyarakat bahwa jin dan iblis juga dapat berinteraksi secara seksual dengan manusia. Namun, ini biasanya dikaitkan dengan gangguan jin, di mana jin jatuh cinta pada manusia dan mencoba melakukan hubungan yang tidak lazim. Hal ini lebih sering dianggap sebagai gangguan jin dan dapat diatasi dengan zikir dan doa. Kisah tentang iblis yang berkembang biak mengajarkan kita untuk selalu waspada terhadap godaan mereka. Iblis dan keturunannya tidak akan pernah berhenti berusaha menyesatkan manusia, karena itu adalah misi utama mereka hingga hari kiamat. Allah mengingatkan manusia untuk menjadikan iblis sebagai musuh yang nyata. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. QS Yasin 60. Iblis memiliki kemampuan unik untuk berkembang biak, baik melalui kawin dengan jin lain, makhluk gaib, maupun dirinya sendiri. Keturunannya adalah bagian dari pasukan yang terus-menerus menyesatkan manusia dari jalan Allah. Hal ini mengingatkan kita bahwa perlindungan hanya bisa didapatkan dengan memperkuat iman, berzikir, dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Namun, di balik semua tipu daya iblis, manusia memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Pertanyaan yang harus kita renungkan adalah, apakah kita akan menjadi korban godaan iblis dan keturunannya, atau justru menjadi hamba Allah yang berhasil mengalahkan mereka dengan keimanan yang kokoh? Di balik tabir misteri dunia gaib, salah satu aspek yang paling sering dipertanyakan adalah, bagaimana iblis, makhluk yang diciptakan dari api, bisa melakukan hubungan intim dan menghasilkan keturunan dalam jumlah besar? Jika manusia membutuhkan pasangan dan proses biologis yang kompleks, maka iblis memiliki cara yang sangat berbeda dan menakutkan dalam hal berkembang biak. Keunikan tubuh iblis dalam proses reproduksi. Menurut beberapa tafsir ulama, iblis memiliki tubuh yang unik dan berbeda dari makhluk lain. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa iblis memiliki 2 jenis alat kelamin dalam satu tubuh, baik jantan maupun betina. Hal ini membuatnya mampu melakukan hubungan intim dengan dirinya sendiri tanpa memerlukan pasangan. Proses ini disebut sebagai reproduksi aseksual, tetapi dengan sifat-sifat yang lebih supranatural, karena melibatkan energi gaib yang hanya dipahami dalam dunia mereka. Dengan kemampuan ini, iblis mampu menghasilkan keturunan dalam jumlah besar dengan waktu yang sangat singkat. Dalam beberapa catatan, disebutkan bahwa iblis bisa melahirkan ratusan hingga ribuan anak dalam semalam. Setiap anak ini sudah memiliki tugas spesifik, seperti menggoda manusia untuk berbuat dosa, menyebarkan kerusakan, dan memperluas kekuatan iblis di dunia. Hubungan intim dengan jin betina. Selain berkembang biak dengan dirinya sendiri, iblis juga memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan intim dengan jin betina. Jin yang juga merupakan makhluk gaib memiliki beberapa kesamaan dengan iblis, sehingga hubungan mereka tidak mustahil. Jin-jin betina yang menjadi pasangan iblis biasanya adalah jin yang sudah terpengaruh oleh kekuatan iblis dan bersekutu dengannya dalam menyebarkan kerusakan di dunia.
Hubungan antara iblis dan jin betina tidak sama seperti hubungan manusia yang membutuhkan kasih sayang atau cinta. Hubungan ini murni dilakukan untuk menghasilkan keturunan yang akan memperkuat pasukan mereka. Anak-anak yang dihasilkan dari hubungan ini disebut-sebut memiliki sifat yang lebih agresif dan jahat dibandingkan jin biasa. Hubungan intim dengan manusia. Salah satu cerita yang paling kontroversial adalah tentang kemampuan iblis untuk menjalin hubungan intim dengan manusia. Dalam beberapa literatur Islam dan kisah tradisional, ada kepercayaan bahwa iblis dan jin dapat melakukan hubungan seksual dengan manusia, baik secara sadar maupun tidak. Proses ini biasanya terjadi melalui gangguan jin, di mana jin jatuh cinta pada manusia. Jin yang terobsesi akan masuk ke dalam mimpi seseorang dan mencoba menciptakan hubungan intim secara spiritual. Bahkan, dalam beberapa kasus yang dilaporkan, manusia merasakan pengalaman yang nyata, meskipun tidak ada sosok fisik yang terlihat. Hubungan ini sering dikaitkan dengan sihir atau pengaruh negatif yang sulit dijelaskan secara ilmiah. Namun, hubungan seperti ini sangat berbahaya. Manusia yang terlibat dalam hubungan dengan jin atau iblis biasanya akan kehilangan kontrol atas diri mereka sendiri. Hidup mereka dipenuhi dengan kekacauan, penderitaan, dan terputus dari rahmat Allah. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk melindungi diri dari gangguan jin dengan zikir, membaca Al-Quran, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ritual gaib dan perkawinan iblis. Ada juga kisah-kisah tentang ritual gaib yang melibatkan iblis sebagai pasangan. Dalam beberapa kepercayaan kuno, manusia yang ingin mendapatkan kekuatan besar atau kekayaan tak terbatas akan melakukan ritual untuk menikah dengan iblis. Ritual ini melibatkan pengorbanan besar, seperti darah, nyawa, atau bahkan jiwa seseorang sebagai persembahan kepada iblis. Hubungan ini bukan hanya berbahaya, tetapi juga membawa kutukan yang berlangsung seumur hidup. Orang-orang yang terlibat dalam ritual ini biasanya kehilangan akal sehat mereka, dihantui oleh bayangan menakutkan, dan akhirnya mati dalam keadaan tragis. Anak-anak iblis dan peran mereka di dunia. Anak-anak iblis yang dihasilkan dari hubungan-hubungan ini memiliki misi khusus yang ditanamkan sejak awal. Mereka bukan hanya berfungsi sebagai penggoda manusia, tetapi juga sebagai agen kehancuran di berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa peran anak-anak iblis yang disebutkan dalam berbagai literatur. Penyebar fitnah. Anak-anak iblis ini bertugas untuk menciptakan perselisihan di antara manusia, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun antar bangsa. Penghasut perzinahan. Sebagian dari mereka dikhususkan untuk menggoda manusia agar terjerumus dalam perzinahan dan dosa seksual lainnya. Pencipta kebid'ahan. Ada juga yang bertugas untuk merusak ajaran agama dengan menciptakan kebid'ahan dan ajaran sesat. Penyebar kesyirikan. Anak-anak iblis ini berusaha keras untuk menjauhkan manusia dari tauhid dan menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Pelajaran di balik kisah perkawinan iblis. Kisah tentang hubungan intim iblis dan bagaimana mereka berkembang biak mengajar. Dalam banyak tradisi agama dan mitologi, iblis adalah simbol dari segala bentuk kejahatan dan keburukan. Konsep hasil iblis seringkali berkaitan dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh iblis dan pengikutnya. Dalam banyak kisah, iblis adalah penggoda utama yang mendorong manusia untuk melakukan dosa. Tindakan yang didorong oleh iblis seringkali berujung pada kerusakan moral dan spiritual yang mendalam. Dosa-dosa besar, seperti kebohongan, keserakahan, kebencian, perzinahan, dan pembunuhan, seringkali dihubungkan dengan godaan iblis yang membisikkan hal-hal buruk dalam hati manusia. Di dunia bawah, tempat iblis diyakini berkuasa, ada banyak kisah yang menggambarkan bagaimana iblis menjadi penjaga atau penguasa neraka. Dalam banyak ajaran agama, iblis berusaha menjerumuskan umat manusia ke dalam kesesatan, dengan tujuan utama agar mereka jatuh ke dalam hukuman abadi di neraka. Kehidupan manusia di dunia ini, menurut kepercayaan-kepercayaan ini, sangat terpengaruh oleh pilihan moral dan spiritual mereka. Iblis, dengan segala daya upayanya, berusaha mengarahkan mereka menuju kehancuran, dengan harapan dapat memengaruhi keputusan-keputusan yang dapat menyebabkan penderitaan selamanya. Namun, tak hanya dalam soal godaan dosa,
iblis juga berperan dalam menyesatkan umat manusia melalui ideologi yang salah. Mereka memperkenalkan kebid'ahan dan ajaran sesat, merusak keyakinan spiritual yang benar. Seiring berjalannya waktu, ajaran-ajaran ini seringkali berkembang dan mempengaruhi banyak orang, mengguncang landasan keyakinan mereka, dan menyebabkan kebingungan serta keterputusan dari kebenaran sejati. Ketika manusia terperdaya oleh ideologi-ideologi yang salah ini, mereka secara perlahan jatuh lebih dalam ke dalam perangkap yang telah disiapkan oleh iblis. Selain itu, ada juga cerita-cerita yang menyebutkan bahwa iblis memiliki keturunan atau pengikut yang berperan aktif dalam menyebarkan kejahatan di dunia. Anak-anak iblis ini seringkali digambarkan sebagai makhluk gaib atau jin yang diciptakan dengan tujuan tertentu untuk menyesatkan, menggoda, dan merusak manusia. Mereka memiliki tugas untuk terus melanjutkan misi iblis, menyebarkan keburukan, dan memperluas pengaruh jahat di bumi. Banyak cerita yang menggambarkan bahwa iblis tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi juga menggunakan keturunannya untuk mencapai tujuannya, baik dalam skala kecil maupun besar. Tidak hanya mengganggu secara fisik, pengaruh iblis juga bisa bersifat spiritual. Dalam banyak cerita, gangguan yang disebabkan oleh iblis tidak hanya berakhir pada tindakan buruk atau dosa, tetapi juga merusak kesehatan mental dan spiritual seseorang. Banyak orang yang terpengaruh oleh gangguan ini mulai mengalami kecemasan berlebihan, kebingungan, dan depresi. Bahkan ada kasus-kasus ekstrim di mana seseorang terjerumus dalam keputusasaan, merasa terisolasi, atau bahkan mengambil tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Pada akhirnya, hasil dari iblis dalam kehidupan manusia adalah bentuk kehancuran yang tidak hanya berwujud secara fisik, tetapi juga spiritual. Dengan terus menggiurkan umat manusia ke dalam godaan dan jalan yang salah, iblis berusaha menghancurkan kedamaian batin dan hubungan manusia dengan pencipta mereka. Namun, dalam banyak ajaran agama, ada pengingat bahwa kekuatan manusia untuk melawan pengaruh iblis lebih besar dari yang mereka kira. Keimanan yang teguh, perasaan takut dan cinta kepada Tuhan, serta upaya untuk terus menjalani kehidupan yang benar dapat menjadi benteng yang kuat melawan godaan iblis dan dampak jahat yang dibawanya. Seiring berjalannya waktu, perjuangan antara kebaikan dan kejahatan ini terus berlangsung dalam kehidupan manusia. Iblis dengan segala tipu daya dan kekuatannya, tidak hanya mengandalkan cara yang langsung atau terang-terangan. Seringkali ia menggunakan strategi yang lebih halus, seperti menggoda manusia dengan kesenangan sementara yang dapat mengalihkan mereka dari tujuan hidup yang lebih mulia. Dalam ajaran agama, seringkali dikatakan bahwa iblis itu datang dengan berbagai wajah. Mungkin tampak sebagai godaan yang tak berbahaya, atau bahkan mungkin datang dalam bentuk yang tampaknya membawa keuntungan atau kebahagiaan sementara. Namun, kenyataannya adalah bahwa semua yang dibawa oleh iblis pada akhirnya berujung pada kehancuran dan penyesalan. Iblis memahami betul bahwa dia tidak dapat memaksa manusia untuk berbuat dosa. Sebaliknya, ia lebih memilih untuk menanamkan keraguan, kebingungan, dan rasa ingin tahu yang berlebihan dalam pikiran manusia. Dengan cara ini, manusia cenderung memilih jalan yang salah, merasa bahwa mereka tahu yang terbaik untuk diri mereka sendiri, tanpa menyadari bahwa mereka sedang terjerat dalam jebakan yang telah dipersiapkan oleh iblis. Dalam banyak literatur agama, ditekankan bahwa salah satu cara iblis bekerja adalah dengan menciptakan kebingungan antara yang benar dan yang salah. Dia berusaha menyebarkan kebid'ahan, mengaburkan ajaran agama yang benar, dan memutarbalikkan pemahaman spiritual. Bagi mereka yang tidak memiliki pemahaman yang kuat atau tidak berpijak pada kebenaran yang sudah diajarkan, pengaruh ini bisa sangat berbahaya. Kebingungan semacam ini, pada akhirnya, akan mengarah pada kesesatan dan penyimpangan dari jalan yang lurus. Penting untuk menyadari bahwa iblis tidak hanya menyerang individu, tetapi juga bisa menyusup ke dalam masyarakat. Dalam banyak cerita dan pengajaran agama, dijelaskan bagaimana pengaruh iblis bisa memperburuk kondisi sosial, politik, dan budaya. Dengan menyebarkan kebencian, perpecahan, dan permusuhan, iblis mampu menciptakan ketidakstabilan dalam masyarakat yang berujung pada konflik dan kehancuran. Penyebaran ideologi sesat atau pengaruh keburukan ini tidak hanya merusak individu, tetapi juga merusak tatanan masyarakat secara keseluruhan.
Bahkan dalam keluarga, iblis bekerja dengan cara yang sama. Dia berusaha merusak ikatan keluarga dengan cara menghasut pertengkaran, kebencian, dan ketidakpercayaan antara anggota keluarga. Kerusakan ini dapat menyebabkan perpecahan yang mendalam dan dampak negatif bagi generasi berikutnya. Dengan merusak fondasi keluarga, iblis mengarahkan manusia untuk menjauh dari nilai-nilai kasih sayang, pengertian, dan saling mendukung, yang sebenarnya adalah bagian penting dari kehidupan yang baik. Namun, meskipun iblis memiliki banyak cara untuk menyesatkan, setiap individu yang berpaut pada keimanan dan ketulusan hati dapat mengatasi pengaruh buruk ini. Dalam banyak ajaran agama, ditekankan bahwa senjata terkuat untuk melawan godaan iblis adalah keteguhan dalam iman, doa, dan pengharapan kepada Tuhan. Iman yang kokoh akan membawa perlindungan dari godaan iblis, serta membantu seseorang untuk tetap berada di jalan yang benar. Seiring waktu, peran iblis dalam kehidupan manusia menjadi pelajaran penting tentang kekuatan keimanan dan kehendak untuk memilih jalan yang benar. Perjuangan melawan godaan-godaan iblis bukan hanya sebuah tugas spiritual, tetapi juga latihan dalam kehidupan sehari-hari untuk tetap menjaga integritas moral dan etika. Dalam dunia yang penuh dengan godaan dan tantangan, penguatan hati dan pikiran dengan ajaran yang benar adalah cara terbaik untuk melawan segala bentuk godaan jahat, termasuk godaan dari iblis dan keturunannya. Dengan demikian, meskipun iblis akan selalu ada dan berusaha mengarahkannya ke jalan yang keliru, umat manusia memiliki kemampuan dan kekuatan untuk bertahan, bahkan mengalahkan pengaruh buruk tersebut dengan iman yang teguh, kebijaksanaan, dan keyakinan bahwa setiap ujian yang datang adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang ditentukan oleh Tuhan. Sebuah kehidupan yang penuh kebaikan dan kedamaian hanya dapat terwujud dengan tetap berpijak pada kebenaran dan menjaga hubungan yang erat dengan Sang Pencipta. Perjalanan panjang umat manusia dalam menghadapi godaan iblis tak pernah berakhir, karena setiap zaman memiliki tantangan tersendiri. Iblis tak pernah berhenti berusaha mencari celah untuk menyesatkan umat manusia. Meskipun ia memiliki banyak cara untuk mempengaruhi, mulai dari menggoda dengan kenikmatan duniawi yang sementara hingga menggunakan kekuatan gaib yang menakutkan, sesungguhnya iblis memiliki satu tujuan yang jelas: menghancurkan iman manusia dan menjauhkan mereka dari jalan yang benar. Salah satu aspek yang paling berbahaya dari godaan iblis adalah kemampuannya untuk memanipulasi hati dan pikiran manusia. Iblis tahu betul kelemahan manusia, terutama nafsu dan kecenderungan untuk mengikuti jalan yang lebih mudah atau lebih menyenangkan. Ia seringkali bekerja diam-diam, memasukkan keraguan dalam hati, dan menjadikan keburukan tampak lebih menarik daripada kebaikan. Iblis pun menggoda dengan berbagai cara. Melalui kesenangan duniawi yang berlebihan, ketamakan, keserakahan, kebanggaan, dan bahkan merusak hubungan antar sesama manusia. Namun, meskipun iblis menggunakan berbagai cara untuk menyesatkan, ia tidak pernah memiliki kekuatan atas seseorang yang memiliki keteguhan hati dan keimanan yang kuat. Iman yang kokoh pada Tuhan menjadi benteng yang sangat ampuh dalam menghadapi godaan-godaan ini. Iblis tak bisa menggoda seseorang yang senantiasa berdoa dan menjaga hubungan dengan Sang Pencipta. Bahkan jika seseorang terjebak dalam godaan, pertobatan dan kembali kepada Tuhan selalu menjadi jalan keluar yang paling utama. Dalam sejarah banyak nabi dan rasul, kita melihat bagaimana mereka diuji dengan berbagai macam godaan dan fitnah, baik dari iblis maupun dari sesama manusia. Ujian tersebut bertujuan untuk menguji keimanan dan keteguhan hati mereka dalam mengikuti perintah Tuhan. Setiap ujian yang mereka hadapi adalah bagian dari rencana besar Tuhan yang membawa mereka menuju kesuksesan yang sejati di akhirat. Keimanan yang tidak tergoyahkan adalah kunci untuk melewati setiap cobaan dan godaan yang datang. Melawan iblis bukanlah tugas yang mudah, namun dengan setiap langkah yang penuh keyakinan, umat manusia diberi kekuatan untuk menghadapinya. Salah satu cara yang paling efektif dalam menjaga diri dari godaan iblis adalah dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama yang benar. Mengingat Allah dalam setiap langkah hidup kita, serta menjaga kesucian hati dan pikiran, adalah cara yang ampuh untuk melindungi diri dari pengaruh buruk.
Namun, tantangan yang dihadapi umat manusia tidak hanya terbatas pada godaan personal yang datang dari iblis, tetapi juga termasuk pengaruh buruk yang ada dalam masyarakat. Iblis berusaha memanfaatkan ketidaktahuan, ketidakadilan, dan kerusakan moral dalam masyarakat untuk menyebarkan keburukan lebih jauh. Dalam banyak kasus, pengaruh-pengaruh negatif ini dapat menyebabkan perpecahan, konflik, dan kesengsaraan yang lebih besar. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap individu untuk menjaga integritasnya, tidak hanya dalam hubungan pribadi, tetapi juga dalam interaksi dengan masyarakat. Saat kita berbicara tentang perjuangan melawan godaan iblis, kita juga berbicara tentang kekuatan komunitas. Bersama-sama, umat beriman bisa saling menguatkan, menasehati, dan menjaga satu sama lain dari godaan yang datang. Kesatuan dalam iman adalah senjata yang sangat kuat, dan dalam kebersamaan itulah kita bisa saling menjaga agar tidak tergelincir ke jalan yang salah. Menjaga silaturahmi dan bersikap peduli terhadap sesama adalah salah satu cara untuk memperkuat benteng spiritual kita. Tentu saja, tidak ada perjalanan yang mulus, dan kadang-kadang kita akan merasa lemah, terjatuh, atau tergoda oleh keinginan duniawi yang datang begitu saja. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna, dan Allah Maha Pengampun. Selama kita terus berusaha memperbaiki diri dan berkomitmen untuk berjalan di jalannya, kita akan selalu diberikan kesempatan untuk bangkit kembali dan menjadi lebih baik. Pada akhirnya, perang melawan iblis adalah tentang pilihan. Setiap individu dihadapkan pada pilihan antara mengikuti godaan yang menyesatkan atau tetap teguh pada kebenaran dan iman kepada Tuhan. Pilihan tersebut akan menentukan nasib kita, baik di dunia maupun di akhirat. Menghadapi godaan iblis bukanlah perkara mudah, tetapi dengan iman yang kuat dan perlindungan dari Allah, kita dapat terus melangkah dengan yakin, meraih kebahagiaan sejati yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini agar Anda tidak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk semuanya.